Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel. Masih bareng aku Ardiansah, dan sekarang kita lagi di masih segmen cerita kita. Dan di sini aku mau ngobrolin sedikit nih, kita ngobrol-ngobrol aja kali ya terkait work life and balance atau kerja, kehidupan dan keseimbangan. Gimana nyimbangin antara pekerjaan dan juga kehidupan kalian di luar pekerjaan gitu. Nah, ini salah satu topik yang pernah aku bahas di 1 tahun yang lalu gitu, tetapi waktu itu aku bahasnya di podcast Serangkai Kata Podcast. Aku upload di Spotify, tapi nanti segmen itu aku coba tayangin juga di YouTube via suara aja kali ya, terkait work life balance ini gitu. Karena di situ ada orang-orang yang hebat yang aku kenal, dan di situ kita sharing terkait gimana kita dan teman-teman aku itu terkait kegiatan pekerjaan dan juga kehidupannya gitu. Nah, tapi sekarang aku mau ngobrolin terlebih dahulu ini terkait gimana aku menyikapi terkait work life balance ini gitu. Jadi buat kalian mungkin yang nggak masih bingung gitu, sebenarnya apa sih work life balance itu ya? Intinya ya secara simpelnya gimana kita bisa menikmati antara pekerjaan dan juga kehidupan di luar pekerjaan. Karena kan ya sesenang-senangnya kita terhadap apa yang kita lakuin kan pasti ada rasa jenuh, ada rasa dimana mungkin kita bosan ataupun pengen nyoba hal lain, atau mungkin malah justru yang lebih lebih advance-nya lagi ya ketika kita sudah merasa sangat kecapean gitu di hal berkaitan dengan pekerjaan dan kita butuh refreshing gitu. Nah, tapi kan kalau kita bicara terkait refreshing ya, itu pasti ada waktu sendiri gitu. Misalnya setahun kita butuh ada refreshing cuti gitu, tapi bukan ke situnya gitu, tapi lebih pada keseharian kita dalam hal 7 hari gitu. Jadi kalau di dunia kantor, dunia pekerjaan itu yang normatifnya kan 5 hari jam kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat. Ada juga yang Sabtu gitu sampai dengan Sabtu, mungkin setengah hari gitu, tapi normatifnya kan Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 5 gitu, untuk yang memang jam kerja kantoran gitu, yang aku rasain di 2 perusahaan yang pernah aku bekerja gitu. Kalau yang pertama aku lebih bisa dikatakan secara jam kerja lebih parah ya, karena waktu itu aku Senin sampai dengan Sabtu, jadi secara jam kerja itu benar-benar penuh gitu. Kalau aku bisa bilang gitu, hari liburku cuma hari Minggu, itu pun kalau misalkan nggak ada lembur-lemburan. Kalau ada lemburan segala macam ya otomatis hari Minggu juga kadang kepake gitu. Nah, kalau yang di perusahaan kedua itu lebih enak gitu, hari Senin sampai dengan Jumat, jadi kita Sabtu Minggu masih kosong gitu. Nah, kenapa aku mau bahas ini ya, mau cerita ini gitu, maksudnya ya kita sharing aja gitu, kalian sendiri gimana menyikapi terkait ini. Karena jujur aja ternyata dunia kerja ataupun kantoran, pekerjaan itu kalau dari sudut pandang aku entah kenapa ya lebih membosankan ketimbang dunia bangku pendidikan gitu. Karena kalau pendidikan sebenarnya kan sama ya, prinsipnya kan kita juga datang pagi pulang sore gitu, normatifnya ya SD sampai SMA gitu, dan juga perkuliahan kan juga seperti itu. Cuman kan mesti kalau di dunia bangku pendidikan itu kan kita selalu belajar yang baru, selalu mendapatkan pelajaran yang baru, sehingga mungkin cara pembahasan, secara apapun itu lebih banyak pengalaman, dan juga titik jenuhnya itu lebih dikit gitu, karena ya kita selalu belajar hal yang baru dan lain-lain itu. Dan juga mungkin karena variatifnya mata pelajaran atau mata kuliah itu juga salah satu yang menjadi naik turunnya emosi kita gitu. Kayak misalnya kita suka matematika, kita nggak suka bahasa Inggris kan, dalam 1 minggu itu kadang ada matematika, ada yang bahasa Inggris gitu, jamnya kan berganti-gantian gitu, jadi dalam 1 minggu itu nggak jenuh. Tetapi kalau di dunia pekerjaan, khususnya yang aku alami ya memang yang kita kerjakan selalu repetitif gitu, karena ya kita kan kerja ditempatkan pada satu job desk gitu ya, mungkin 1, 2, 3 job desk gitu ya, job desk tapi kan ada job desk utama kita gitu kan. Misalkan bekerja sebagai admin sebuah kantor ya, job desk kita berkaitan dengan admin aja gitu, kita nggak kemudian melebar sampai ke finance kan segala macam gitu. Atau
kita sebagai arsitek ya berkaitan dengan desain itu, walaupun yang aku alami juga memang aku bersyukurnya selalu mendapatkan pekerjaan yang berbeda-beda secara studi kasusnya gitu. Tetapi ya lama kelamaan ya sebenarnya balik lagi sih, jadi monoton lagi, jadi sama lagi. Ya kan aku memang kerja di salah satu konsultan berkaitan dengan studi kelayakan sebuah bangunan gitu. Ya yang menjadi refreshing ya ketika kita mendapat pekerjaan itu bangunannya selalu berbeda. Kadang dapat bangunan industri, kadang rumah sakit, kadang hotel atau apapun. Itu yang cukup memberikan refreshing, tapi lama-kelamaan itu menjadi monoton karena apa yang dinilai, apa yang harus dilakukan itu selalu sama gitu. Dan ya mungkin itu juga PR buat teman-teman juga ya, semuanya yang menjalani aktivitas kantor, apalagi yang mohon maaf mungkin bekerja di pabrik atau di industri, itu kan lebih monoton lagi ya, karena melakukannya hal yang sama berulang kali. Misalkan pemasangan spare part atau apapun, ya itu yang dilakukan seperti itu berulang terus. Nah itu yang bisa dikatakan secara sangat repetitif, dan titik jenuhnya lebih besar gitu daripada yang aku alami mungkin ya. Karena kalau dari apa yang aku lihat kan, aku juga ya tadi karena aku survei juga ke beberapa bangunan, salah satu bangunan industri, ya aku lihat pekerjaannya bisa dibilang ya semonoton itu, serepetitif itu gitu, sehingga untuk mencari kesenangan itu nggak bisa didapat dari lingkup pekerjaannya aja, sehingga kesenangan di luar pekerjaan itu yang justru bikin motivasi untuk kerjanya itu naik gitu. Karena ini yang aku alami gitu, ketika kita sudah pada titik jenuh terhadap pekerjaan, yang bisa menguatkan aku untuk bisa bekerja maksimal lagi ternyata bukan hanya sebatas apresiasi dari kantor itu gitu. Oke, itu masuk, kita dapat apresiasi dari kantor sehingga kita motivasinya lebih tinggi. Tapi ternyata malah justru yang bisa bikin aku happy dan semangat lagi ya faktor luar dari kantor itu gitu. Apa yang sedang aku senangi di luar kantor itu yang bikin mood kita itu happy pada saat melakukan pekerjaan kantor gitu. Nah itu yang kita sedang obrolin ya, terkait balancingnya, terkait work life balance ini gitu. Jadi nah beberapa temen aku tuh pernah ya banyak sih istilahnya yang sharing gitu, dalam artian apa sih yang bikin kalian bisa istilahnya betah gitu ya. Ternyata ya mereka mencoba melakukan banyak hal yang mereka suka di luar pekerjaan gitu. Nanti setelah ini tayang, nanti coba aku upload ya untuk hasil podcastku waktu di Serangkai Kata gitu. Dan di situ mungkin banyak pengalaman sharing yang luar biasanya berbeda gitu dengan kasus yang aku alami gitu. Masing-masing punya ceritanya sendiri gitu. Tapi kalau di sini, kalau aku gimana cara ngeseimbangin antara dunia pekerjaan dan dunia di luar pekerjaan, ya itu hobi aku gitu. Gimana caranya aku bisa menikmati hobi aku setelah aku pulang dari kerja itu, aku bisa menikmatinya gitu. Aku bisa menikmati sehingga ketika besoknya itu aku masuk kerja lagi ya moodnya itu masih tetap terjaga gitu, yang bahkan sampai sekarang pun bisa dibilang cukup sulit gitu. Karena ternyata kan masalah hobi aku tuh ada beberapa ya, yang pertama adalah main game, yang kedua adalah nonton film, kemudian baca buku novel sih lebih tepatnya. Utamanya itu yang bisa aku lakukan sendiri. Kalau di luar itu ya kayak jalan-jalan sama teman, sebenarnya aku juga hobi gitu untuk referensi segala macam, tapi kan tuh lebih susah lagi ya karena dunia pekerjaan, khususnya kalau aku tuh kebetulan teman-teman satu kantornya itu secara kegiatan di luar kantor cukup berbeda sama aku gitu. Jadi mungkin banyak perbedaan yang akhirnya aku nggak bisa menikmati banyak kegiatan di luar kantor bersama teman-teman aku gitu, khususnya di lingkup kantor aku gitu. Cuman itu bukan masalah, dalam artian tadi kita kalau berkaitan dengan hobi, aku sempat pernah menyusun tuh jadwal. Jadi kayak setelah pulang kantor jam 5 itu aku harus ngapain, nanti setelah itu aku harus ngapain. Waktu itu aku nyusunnya kan kerja jam 8 sampai jam 5, setelah jam 5 itu sama satu lagi nih, sebelum masuk ke situ ya, yang paling penting ada buat tempat kamu senyaman mungkin. Tempat apa? Satu, bisa tempat kerja kamu, tempat kamu melakukan aktivitas kantor, karena itu juga berkaitan dengan mood. Dan yang kedua adalah tempat tinggal kamu gitu, baik itu kamu ngekos, ngontrak ataupun di rumah tinggal gitu. Karena
ya kenyamanan itu gitu yang bikin mood kalian tuh bagus gitu. Kalau kerja tempatnya nyaman tuh kan enak gitu, nyaman sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa ngerombak di dunia di tempat kerjamu, di kantormu, ya kalian bisa ngerombaknya di tempat tinggalmu. Di kalau sekarang aku di kos ya, ya di kamar kosan, kosnya ini atau di kos kantor gitu, mes atau apapun itu kalian manjakan lah gitu, maksudnya menyisihkan sebagian uang kalian untuk membeli sesuatu yang membuat kalian happy gitu. Kayak misalkan di kamar kosnya beliin kursi buat duduk santai atau apa, atau beanbag atau apapun gitu. Itu yang aku lakuin gitu di kamar kosku ya. Jadi ketika aku pulang dari kantor tuh aku bisa menikmati kegiatanku dengan senyaman mungkin gitu. Jadi kalau di kosku sendiri, karena tadi aku suka nge-game, sehingga ya udah aku sisihin beberapa budget gitu untuk beli meja sama kursi yang proper gitu, untuk aku bisa enjoy gitu main gamenya gitu. Aku beli beanbag untuk biar aku bisa santai sambil baca-baca buku. Sampingnya juga kebetulan ada jendela gitu, jadi kalau sore itu cahayanya benar-benar masuk ke kamar gitu. Minusnya ya panas aja sih kalau siang pas liburan gitu, pas libur gitu. Ya udah, ya itulah gitu. Akhirnya waktu itu aku nyusun jadwal jam 5 setelah pulang kan. Sebenarnya capek banget ya, habis pulang kerja jam 5 itu biasa paling banget tuh pengennya tidur gitu. Tapi kan dalam hal aku mungkin terkait medis atau yang aku alami sendiri kan, memang tidur di sore hari atau menjelang maghrib atau maghrib itu kan memang nggak baik secara kesehatan, dan juga nggak baik kalau nggak salah secara agama. Di Islam sendiri kan juga disampaikan tuh sangat tidak dianjurkan gitu untuk tidur di jam-jam seperti itu gitu. Sehingga waktu itu aku nyiasatinya baca buku, sore itu baca buku, karena kan seharian mata ke komputer gitu, baca buku. Terus nanti malamnya itu aku ada waktu sendiri, atau hari ini itu main game, besok aku ngonten atau apapun gitu. Karena aku kan juga ya ini kan lagi ngonten juga, jadi itu sesuatu yang akhirnya bikin aku secara perputaran waktunya itu enjoy gitu. Dalam artian ya udah, kita kalau sekarang udah di posisi kerja itu udah yang sebatas kewajiban, capek gitu, capek dan moodnya lagi buruk-buruknya, ya aku bisa nge-balancing dengan hobi aku gitu. Hobi aku yang masih bisa aku lakukan gitu, ya main game. Bahkan kadang kan aku tadi suka nonton gitu, kalau ada film yang bagus di bioskop. Kalau dulu pas zaman kuliah aku selalu nyari temen buat nonton, tapi kalau udah sekarang, karena memang kebutuhannya balik ke aku, kebutuhan untuk aku bisa nonton di bioskop juga salah satu refreshing juga ya. Aku pergi aja sendiri gitu, nonton sendiri, dan itu nggak masalah sih, maksudnya buat aku gitu ya, selama kalian bisa menjalannya secara happy gitu. Dan ya itu cukup worth gitu, untuk worth ngeseimbangin lagi terhadap moodnya itu gitu, sehingga pada saat jam kantornya bisa ya kita happy gitu. Ya walaupun banyak faktor lain ya, kalau kita mau bicara bisa bikin happy kita dalam dunia pekerjaan tuh masing-masing lah, pribadi masing-masing atau personal, dan juga lingkungan kerjanya masing-masing gitu. Cuman kalau aku sekarang nyiasatinya ke situ aja sih, nyiasatinya gimana caranya aku bisa tetap menikmati jam-jam di luar kantor gitu. Cuman yang buruknya itu karena terkadang kita lupa gitu secara waktu, sehingga kita apalagi ya aku ya, main game sama nonton film itu kan bukan sesuatu yang bisa kita mainin cuman setengah jam atau sejam. Kadang kita bisa berjam-jam, apalagi kalau filmnya film series itu kan bisa berjam-jam. Dan minusnya ya kalau kita sampai kemalaman tidurnya gitu, jadi jam 12 jam 1, sehingga pada saat besok paginya itu bangun kondisi badan ya capek. Kalau badan capek, moodnya otomatis kan juga nggak bakal happy, aku bisa bilang gitu. Kalau kamu kecapean segala macam, kalau kita kecapean kan moodnya nggak bakal happy. Makanya nah itu atur pola waktu tidur, waktu istirahat tuh penting banget gitu. Jadi pola waktu tidur, pola waktu di mana kita bisa melakukan banyak hal yang kita sukai, dan juga ya jam-jam kerja sebagai kewajiban kita gitu. Nah, kemudian gimana kalau misalkan di cara pekerjaan itu kita lagi banyak-banyaknya gitu, mungkin ada deadline atau lembur yang harus kita selesaikan saat itu juga ya.
tetap yang namanya pekerjaan itu kan tanggung jawab ya, dan itu kan prioritas. Makanya kalau misalkan memang ada deadline segala macam, yang pasti pertama kita upayakan di jam kerja itu kita bisa optimal semaksimal mungkin. Terus yang kedua ya, kalau memang dibutuhkan lembur ya kita utamakan itu terlebih dahulu gitu. Karena kan kalau hobi dan lain-lain kan itu masih bisa menunggu gitu, walaupun ya terkadang banyak lembur juga bikin stres juga sih, tetapi ya itu balik lagi ke masalah tanggung jawab dan lain-lain gitu ya. Nah, aku malah justru pengen dengar cerita kalian sih, maksudnya aku juga sekarang kan juga masih di circle ini ya, circle berkaitan dengan kerja kantoran dan juga kegiatan aku di luar jam kantor gitu. Dan aku sebenarnya pengen banget gitu kalian tuh mungkin bisa komen di bawah gitu, gimana nih pengalaman kalian gitu, gimana cara kalian menghadapi kebosanan ataupun hal-hal yang kemudian kalian lakuin gitu di luar jam kantor, jam pekerjaan, sehingga ya antara kehidupan kalian di dunia pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan kalian tuh bisa sama-sama berjalan dengan apa yang kalian inginkan kayak gitu. Mungkin itu aja sih kalau berkaitan dengan work life balance yang aku jalanin, lebih pada yang pertama manajemen waktu kapan harus istirahat, kapan harus melakukan kegiatan di luar jam kerja, dan juga waktu untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita gitu. Terus yang kedua berkaitan dengan melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan di luar jam kantor, tetapi secara waktu itu masih bisa memungkinkan, dan juga kita masih bisa enjoy menikmati itu semua gitu. Terus yang ketiga mungkin ya menjaga mood dan perasaan kita aja sih terhadap ya pekerjaan kita gitu. Jadi karena memang kalau mood itu benar-benar berpengaruh, relasi, menjalin hubungan baik itu sebenarnya memang salah satu yang penting gitu. Tetapi ada satu sisi juga yang aku memang sekarang ini lebih banyak pada kesan mencoba untuk tidak terlalu banyak peduli terhadap hal-hal yang tidak berkaitan dengan kita, karena itu juga salah satu yang secara mood itu juga akhirnya ya buat kita pribadi gitu. Jadi kayak misalkan ada omongan-omongan jelek atau hal-hal apapun yang bisa mempengaruhi mood kita, itu aku sekarang lebih banyak belajar untuk tidak peduli terhadap hal itu gitu. Kalau memang itu nggak signifikan dan nggak harus kita tanggapin atau apapun, ya aku lebih milih untuk ya udah aku nggak mau nanggapin itu, aku lebih milih untuk diam, sehingga itu nanti akan hilang sendirinya dan nggak jadi beban pikiran gitu. Mungkin itu kali ya berkaitan dengan apa yang aku bisa sharing atau ceritain gitu di segmen ini terkait ya kehidupan kantoran dan lain-lain sejenuh-jenuhnya itu gitu. Jadi aku bersyukur masih ada hari Sabtu Minggu waktu liburku gitu, dibanding dulu yang liburku hanya hari Minggu. Jadi kalau rasanya itu kalau udah hari Minggu itu yang dipikirin bukan libur lagi, yang dipikirin adalah besok udah Senin gitu. Tapi kalau yang sekarang kan Sabtu masih libur, jadi kalau Sabtu libur tuh besoknya masih kepikiran oke, besok masih Minggu, masih bisa lebih santai lagi gitu. Tapi kalau yang dulu itu ya tetap ada plus minusnya gitu. Tapi ya sekarang aku lebih bersyukur aja sih secara waktu yang bisa aku habiskan gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing terkait work life balance ini. Di Serangkai Satu Channel ini di 2023 atau aku nggak tahu ini nanti tayang kapan, tapi kan ini juga udah akhir tahun. Nanti di 2023 aku punya banyak planning untuk channel ini gitu, dalam artian pengen lebih meningkatkan lagi secara quantity gitu, karena memang kalau secara kualitas mungkin nggak bisa yang semaksimal, tapi aku akan selalu usahakan untuk maksimal mungkin. Tetapi secara kuantitas konten dan juga materi isinya itu akan lebih aku tingkatkan, karena kalau di Serangkai Satu Channel itu kita berfokus pada 3 aspek, yaitu aspek sosial, aspek pendidikan, dan juga aspek hiburan itu, yang mana ini harapanku nanti di 2023 itu bisa lebih maksimal daripada yang sekarang sedang berjalan gitu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, di segmen berikutnya masih di Serangkai Satu Channel. Aku Ardiansa, sampai ketemu lagi, bye bye. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe.